dipersembahkan oleh Re, aku selalu senang mendengar ini, walaupun tentu yang menjalani penuh penderitaan ya. Aku senang ketika ada anak-anak muda memulai di usia yang masih relatif sangat muda ya, bahkan memulai usahanya itu di kampus ya, jualan, ada yang nggak laku, ada yang rugi, ditipu ya, atau dipermalukan oleh teman-temannya dan seterusnya. Banyak cerita, tapi mereka ini yang kemudian akhirnya jadi pengusaha tangguh karena sudah mengalami sebuah proses yang panjang jatuh bangun. Nah, tadi soal cerita kamu waktu kuliah jualan sayur. Coba ceritain apa yang terjadi hari itu? Jadi waktu itu Bang Andi, saya itu sebelum jualan sayur itu pelihara ayam. Pelihara ayam itu dari mulai saya merintis 100 ekor sampai 2000 ekor. Nah, waktu itu namanya ayam pedaging, itu pasti fluktuasinya harga luar biasa. Dan kita mandiri Bang Andi, jadi bukan mitra dengan perusahaan. Sehingga waktu itu kita dapat harga kalau nggak salah itu 6.500 per kilo, padahal BEP kita 17.000. Nah ini kan ruginya udah sampai 10.000 per kilo Bang Andi. Nah waktu itu uang 60 juta itu tinggal sekitar 15 jutaan Bang Andi. Uang dari mana ini ya? Saya dibantu guru saya waktu itu, guru SMK saya. Jadi beliau melihat potensi saya, dan akhirnya beliau meminjamkan uang kepada saya gitu ya untuk memulai bisnis, dan itu tentunya prosesnya cukup panjang. Dan ketika rugi akhirnya saya bilang sama ibu guru saya, mohon maaf. Ibu guru ini ya, ibu guru mohon maaf, saya belum bisa mengembalikan karena memang uangnya habis karena kena rugi, dan akhirnya saya mencoba cari jalan lain dengan jualan sayur di Car Free Day Bang Andi waktu itu. Ini di Magelang? Di Magelang. Teman-teman saya ini kan ganteng-ganteng gitu ya, karena pakai seragam kayak gini Bang Andi gitu, warna itu. Dia pada mejeng-mejeng, saya jualan sayur. Mejeng-mejeng cari pacar, saya jualan sayur gitu ya. Dan itu salah satu proses atau tahapan bagaimana saya mulai membentuk jiwa kewirausahaan saya Bang Andi. Karena ternyata menghilangkan rasa malu ini menjadi penting ketika kita mau berwirausaha Bang. Oke, itu berapa lama jualan sayur di Car Free Day itu? Hampir sekitar 1 tahun. Itu untung hari. Atau rugi? Itu untung tapi sedikit Bang Andi. Karena untuk operasional dan juga makan gitu kadang masih sisa 25.000 sampai 50.000. Oke, sampai di sini dulu. Sekarang kan udah sukses ini kalau kita lihat peternakannya ya. Uang Bu Guru udah dikembalikan belum? Alhamdulillah sudah. Ada bunganya nggak? Guru saya nggak pernah minta Pak. Jadi dilebihin Coba saja. sebutkan namanya, menurut saya istimewa sekali guru. Iya, namanya Ibu Dian. Masih ada Ibu Dian sekarang? Masih ada. Saya sudah hidup di desa, sekolah di gunung gitu ya. Kuliah juga di desa karena Polbangtan Yoma itu di desa juga. Dan alhamdulillah insya Allah saya pengen dapat rezeki dari desa dan mati di desa Bang Andi. Wih. Dapat istri orang desa. Betul, orang desa. Yang juga siap untuk mati di desa. Jadi kalau kemarin timnya Bang Andi gitu ya, nanti boleh ditanya di tempat saya itu nggak ada sinyal Bang Andi. Karena memang di tempat kami itu kan banyak kelapa, jadi mungkin nyangkut di kelapa mungkin Bang Andi sinyalnya itu. Jadi, tapi saya sangat bersyukur Bang Andi, di sana tidak ada anak-anak yang main game, jadi permainan tradisional masih sangat aktif masih di sana, ya aktif di sana, dan itu tentunya sehat sekali, saya juga nggak pernah ngira ketemu mutiara gitu ya. Saya saat ini diminta Bang Andi untuk membantu pemerintah Kabupaten Magelang untuk menjadi staf khusus milenial bidang pertanian. Jadi memang bupati kami itu menginginkan pertanian di Kabupaten Magelang ini menggeliat lagi, terutama hadirnya anak-anak muda. Sehingga kami diminta untuk meramu lah Bang Andi, untuk mengajak anak-anak muda mau bertani. Karena itu hal yang sangat sulit, karena musuh kita itu bukan orang lain, tapi justru orang terdekat kita Bang Andi. Jadi kalau kita lulusan S2 gitu ya, mau bertani, kadang ibu kita, ngapain kamu udah sekolah tinggi-tinggi kok jadi petani? Kan musuh kita yang paling berat adalah orang tua kita. Jadi orang tua dulu nggak setuju kamu jadi petani? Enggak Bang Andi, jadi pengennya jadi pegawai PNS. PNS, tapi kan
alhamdulillah kita bisa memberikan Meyakinkan. kepercayaan bahwa kalau hanya butuh gaji gitu ya Pak, pertanian itu lebih bisa menggaji berkali-kali lipat dibandingkan pegawai, Bang Andi. Jadi sekarang sekarang orang tua udah ngerti lah ya. Iya, alhamdulillah sudah. Ini banyak anak muda yang tetap aja mungkin ya tidak tertarik untuk masuk atau terjun ke dunia pertanian. Apa statement yang kamu mau sampaikan untuk meyakinkan anak muda bahwa masa depan Indonesia itu justru ada di desa, di pertanian? Oke, jadi desa itu luar biasa kaya Bang Andi, dalam artian karena saya merasakan hidup di desa dan juga mencari bisnis di desa. Kalau kita berbicara mencari ide bisnis, sebenarnya ide bisnis itu semuanya sudah tersedia di desa. Tinggal kita bagaimana mengemas atau mengupgrade inovasi yang harus dimasukkan ke dalam potensi yang kita miliki. Sehingga selain kita bisa kaya dari bisnis yang berbasis potensi lokal, kita juga insya Allah bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar. Karena kita jelas pasti membantu mengembangkan usaha yang sudah berjalan di dulu-dulu Bang Andi. Tapi kita memang perlu hadirkan inovasi, hadirkan akselerasi sehingga petani ini kesejahteraannya lebih meningkat seperti itu. Jadi sudah ada pemberdayaan di situ ya? Iya. Baik, aku nggak akan tanya omset, nggak akan tanya berapa banyak jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatanmu, karena aku udah lihat videonya, sudah yakin ya. Iya. Terima kasih Ray, Siap. terima kasih Ella ya. Tolong jagain Ray ya, jangan berubah pikiran. Iya. Tapi Insya sejak awal sudah tidak ingin jadi PNS, ingin mandiri ya. Iya, Dan insya Allah. hasilnya pendapatan yang diterima berapa kali dari gaji PNS? Mungkin bisa 7-10 kali. Baik, terima kasih. Dan sekarang Ray ini Duta Petani Milenial. Betul. Kemudian Young Ambassador dari YES, Iya, Kementerian. YES itu YSS, apa Iya. itu? Itu Youth Entrepreneur and Empowerment Support Service. Kementerian Pertanian. Iya. Baik, Rendra, Ella, terima kasih. Semoga inspirasi dari kalian berdua ini menebar kemana-mana. Dan kemudian semakin banyak anak muda yang tertarik masuk ke pertanian. Terima kasih. Iya, thank you. Terima kasih. Silakan. Air ya, kalau Bang Andi, kalau kita beli air galon tuh mungkin hari ini tuh hanya untuk minum aja cukup. Tapi bisa jadi sekian puluh tahun ke depan kalau pola pertanian organik tidak dikembangkan, diperluas, saya khawatir gitu. Nanti kita beli galon itu banyak juga untuk mandi, juga untuk macam-macam gitu.